Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan dan akhwat peserta kelas bahasa Arab yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kegiatan kita pelajaran ke-15, yaitu membahas tentang wazan tasrif fi'il amr dari bab 1 sampai ke bab 6. Sebagaimana yang antum ketahui bersama bahwasanya fi'il amr adalah perintah, adalah kata perintah, sehingga perlu bagi kita untuk mempelajari wazan-wazannya atau timbangan-timbangannya. Dengannya tentu akan memudahkan kita memahami kitab-kitab para ulama atau berbicara dengan bahasa Arab. Karena ilmu sharaf ini sangat besar manfaatnya di dalam mempelajari bahasa Arab. Taib, kita tidak berpanjang lebar sebagaimana yang antum dan antuna saksikan di hadapan antum. Di sini adalah bab pertama, demikian juga bab kedua, ketiga, keempat, lima, dan keenam. Artinya fi'il amr ini di 6 bab. Bab yang pertama dengan bab yang kedua itu mirip, ya persis. Bab yang kedua dengan bab yang ketiga itu juga mirip. Bab yang ketiga dengan bab yang keempat itu mirip. Jadi boleh bagi kita menghafal salah satu saja bagian yang mirip-mirip ini. Seperti biasa kita baca uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna, if'il, if'ila, if'ilu, if'ili, if'ila, if'ilna, if'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna, if'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna, uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna, if'il, if'ila, if'ilu, if'ili, if'ila, if'ilna. Baik, barakallahu fikum. Maka bab 1 dan bab yang kedua itu mirip. Berarti cukup bagi antum hafalkan bab 1 saja. Kemudian bab yang kedua dengan bab yang keenam itu mirip. Cukup hafalkan bab yang kedua. Bab ketiga dan keempat itu mirip persis. Maka hafalkan bab yang pertama saja. Maka 1, 2, 3 ini wajib untuk antum hafal. Nanti dikiaskan ke fiil-fiil yang lainnya. Barakallahu fiik. Nah, untuk memudahkan kita baca contohnya. Nah, di sini contohnya dari bab 1 sampai 6. Maka contoh-contoh ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 wajib untuk antum hafal ya. Wajib untuk antum dan antuna hafalkan. Semakin banyak kita membaca, semakin banyak pengulangan, insyaallah semakin mudah bagi kita untuk mempelajari bahasa Arab. Ayo kita tasrifkan. Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Bab yang kedua, idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Bab yang ketiga,
Iftah, iftaha, iftahu, iftahi, iftaha, iftahna. Bab yang keempat, i'lam, i'lama, i'lamu, i'lami, i'lama, i'lamna. Bab yang kelima, uhsun, uhsuna, uhsunu, uhsuni, uhsuna, uhsunna. Kemudian bab yang keenam, ihsib, ihsiba, ihsibu, ihsibi, ihsiba, ihsibna. Baik, barakallahu fikum. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi uktub ya. Uktub artinya tulislah olehmu satu orang laki-laki. Perintah. Uktuba, tulislah olehmu dua orang laki-laki. Uktubu, tulislah oleh kalian para lelaki. Jadi ini adalah fi'il amr, kata perintah. Kalau kita memerintahkan seseorang bernama Zaid, maka kita menggunakan fi'il ini, yaitu bab yang pertama. Kalau kita memerintahkan seseorang untuk menulis misalkan, uktub, tulislah olehmu. Atau uktub Zaid, Zaid uktub, Zaid tulislah. Kalau ada dua orang, maka kita menggunakan uktuba. Insyaallah mudah ya, insyaallah sangat mudah. Nah, kalau satu orang perempuan hendak kita perintahkan untuk menulis, maka uktubi, tulislah olehmu satu orang perempuan. Kalau ada dua orang perempuan hendak kita perintahkan untuk menulis, maka menggunakan uktuba, ya, uktuba, uktuba. Baik, barakallahu fiik. Antara yang muzakkar dan muannas ini sama. Untuk membedakannya tergantung teks di sebuah kalimat. Barakallahu fiik. Kemudian uktubna, tulislah oleh kalian wahai para wanita, wahai para perempuan. Baik, barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, idrib, pukullah olehmu satu orang laki-laki. Yadriba, pukullah olehmu dua orang laki-laki. Yadribu, pukullah oleh kalian para lelaki. Yadribi, pukullah olehmu satu orang perempuan. Yadriba, pukullah olehmu dua orang perempuan. Yadribna, pukullah oleh kalian. Ya, insyaallah mudah, sangat mudah. Kemudian yang ketiga, iftah, bukalah olehmu satu orang laki-laki. Ya, contohnya iftah al-baba, bukalah pintu. Kalau ada seseorang kita perintahkan untuk membuka, maka menggunakan iftah, bukalah pintu. Iftahil baba, bukalah pintu. Iftah ad-daftara, bukalah buku. Iftah Al-Qur'ana, bukalah Al-Qur'an. Ya, insyaallah mudah ya. Iftaha, bukalah olehmu dua orang laki-laki. Iftahu, bukalah oleh kalian para lelaki. Iftahi, bukalah olehmu satu orang perempuan. Iftaha, bukalah olehmu dua orang perempuan. Iftahna, bukalah oleh kalian para perempuan. Jadi kalau kita menyusun sebuah kalimat atau ingin berbicara dengan kalimat-kalimat Arab terdapat padanya perintah, maka kita menyesuaikan jumlah orangnya berapa. Ya, kalau satu berarti iftah, kalau dua iftaha, kalau banyak iftahu dan seterusnya. I'lam, i'lama, i'lamu, i'lami, i'lama, i'lamna. I'lamna. Kemudian uhsun, uhsuna, uhsunu, uhsuni, uhsuna, uhsunna. Ihsib, ihsiba, ihsibu, ihsibi, ihsiba, ihsibna. Baik, barakallahu fikum. Demikian yang dapat kita pelajari di pertemuan singkat di hari ini. Semoga yang sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita akhiri,
Maka tugas kita di pelajaran ini ialah menghafal contoh-contoh bab yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Antum hafalkan contoh-contoh ini, kemudian di-storekan barakallahu fiikum di grup storan atau di grup biasa ya, di grup komunikasi. Baik, semoga sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita memohon, berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya kebaikan dan keistiqomahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.